Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Ganda Pustasari. Dalam modul 7 ini kita akan menjelaskan tentang olahraga pilihan renang atau pencaksilat. Namun dalam kesempatan hari ini kita akan menjelaskan hanya tentang olahraga pilihan renang. Nah teman-teman, olahraga pilihan renang itu merupakan olahraga yang paling baik dilakukan untuk menjaga kesehatan. Sebagaimana gaya renang itu dibedakan menjadi 4 macam, yaitu gaya bebas, crawl, kemudian gaya punggung, back crawl, kemudian gaya dada, breaststroke, kemudian gaya kupu-kupu, butterfly. Nah, renang merupakan olahraga air yang murah dan bagus bagi kesehatan dan membentuk tubuh. Agar dapat mencapai prestasi yang baik, perlu latihan yang baik, benar, teratur, dan bersungguh-sungguh. Sebelum berenang, sebaiknya diawali dengan pemanasan dan pengenalan air ya teman-teman, sehingga terhindar dari resiko terjadinya cedera. Maksud dan tujuan pengenalan air itu adalah pengenalan keadaan di dalam air, mengetahui kedalaman air, mengetahui tekanan yang ada di dalam air, dan menyesuaikan diri dengan air baik pernapasan maupun rasa yang di dalam air. Kemudian ada resiko dalam olahraga renang. Terdapat berbagai resiko saat manusia berada di dalam air, baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, kecelakaan air dapat menyebabkan cedera hingga kematian akibat tenggelam. Berenang di sungai atau di laut bisa sangat berbahaya bila terjadi arus deras atau ombak besar secara tiba-tiba. Orang yang sedang dalam pengaruh alkohol atau obat-obat terlarang dilarang untuk berenang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berenang yaitu pertama itu perlengkapan atau pakaian khusus. Kemudian ada manfaat renang bagi kesehatan. Berenang adalah salah satu jenis olahraga yang mampu meningkatkan kesehatan seseorang, yang juga merupakan olahraga tanpa gaya aktivitas bumi. Berenang terbilang minim resiko cedera fisik karena saat berenang seluruh berat badan ditahan oleh air atau mengapung. Selain itu, berenang merupakan olahraga yang paling dianjurkan bagi mereka yang berlebihan berat badan atau obesitas, ibu hamil, dan penderita gangguan persendian tulang. Berenang juga memiliki manfaat sebagai berikut, yaitu membentuk otot, meningkatkan kemampuan fisik jantung dan paru-paru, menambah tinggi badan, kemudian melatih pernapasan, membakar kalori lebih banyak saat berenang, self fatigue, menghilangkan stres. Kemudian ada manfaat renang bagi tubuh, yaitu meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah, meningkatkan kapasitas vital paru-paru, kemudian mempengaruhi otot. Keterampilan dasar renang yaitu pengenalan air. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa takut terhadap air dan mengenal sifat-sifat air seperti basah, dingin, dan sebagainya. Kemudian ada gaya, yaitu ada mengapung. Mengapung itu ambil napas dalam-dalam, masukkan kepala ke dalam air secara perlahan. Merebahkan tubuh ke depan, mata tetap terbuka, tetap rileks, jangan tegang. Kemudian biarkan kaki terangkat dari dasar kolam. Kemudian ada bergerak naik turun dengan kedua kaki terapung. Kemudian meluncur. Berdiri dengan posisi punggung membelakangi dan rapat pada dinding kolam. Turunkan bahu hingga hanya kepala yang berada di atas permukaan air. Kaki yang terkuat diangkat dan ditempelkan pada dinding kolam untuk menumpu. Ambil napas dalam-dalam, masukkan kepala ke dalam air, sementara itu tekan kaki tumpu dan angkat kaki lainnya sehingga tubuh meluncur jauh dari pinggir kolam. Kemudian adalah latihan pernapasan. Teknik gerakan pernapasan
Yang pertama yaitu sikap pemula. Sikap pemula itu terbagi 3, yaitu berdiri kongkang di kolam dasar. Kemudian yang kedua membungkukkan tubuh rata dengan air. Yang ketiga muka menghadap ke depan di antara kedua lengan yang dijulurkan ke depan. Yang kedua ada gerakan. Gerakan itu dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama pernapasan, yang kedua gerakan tersebut bersama lengan searah dengan putaran kepala berada di belakang samping tubuh. Kemudian ada latihan pernapasan dikombinasikan dengan gerakan lengan agar dapat mengatur irama pengambilan nafas. Kemudian pada prinsipnya pengambilan udara lewat mulut dengan mengembuskan di dalam air. Yang ketiga yaitu cara melakukan gerak dasar mengambil nafas. Yang pertama melakukan dengan posisi telungkup, terapung, dan kedua tangan memegang dinding kolam. Ambil nafas melalui mulut dan masukkan muka ke dalam air. Permukaan air di dahi, buang nafas melalui hidung. Yaitu selanjutnya meloncat atau driving. Baiklah, kita masuk ke yang keempat, yaitu jenis gaya dalam olahraga renang. Yang pertama ada renang gaya bebas atau crawl, adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayun, sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Gerakan kaki dalam gaya bebas. Gerakan kaki dalam gaya bebas yaitu dibagi menjadi 4. Kaki kanan dan kaki kiri digerakkan mencambuk ke atas dan ke bawah. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh cambukan yang kuat saat mencambuk ke atas dan ke bawah, lutut sedikit dibengkokkan serta otot paha diregangkan. Kemudian pada saat mencambuk ke atas, otot-otot di daerah pantat berkontraksi sehingga kaki bergerak ke atas permukaan air. Yang keempat yaitu setiap cambukan dibantu dengan melencutkan pergelangan kaki untuk menambah daya dorong tubuh ke depan. Nah, yang kedua yaitu gerakan lengan. Entry yang pertama. Kemudian yang kedua cut. Kemudian ada release. Lengan diluruskan kembali di bawah paha. Kemudian ada recovery. Kemudian ada gerakan mengambil nafas. Yang pertama yaitu ambil udara melalui mulut, lalu keluarkan melalui mulut dan hidung secara bersamaan. Yang kedua, bernapaslah ketika tangan menjangkau jauh ke depan. Kemudian yang ketiga, Gerakan mengambil udara dilakukan ke satu arah, yaitu samping kiri atau samping kanan. Kemudian ada yang kedua, renang gaya punggung atau backstroke. Sewaktu berenang gaya punggung, orang berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Dalam gaya punggung, gerakan lengan dan kaki serupa dengan gaya bebas, yaitu pertama gerakan kaki kanan dan kaki kiri digerakkan mencambuk ke atas dan ke bawah secara terus-menerus dan bergantian. Yang kedua, saat menyambuk lutut dibengkokkan serta otot quadricep dan otot psoas direnggangkan. Kemudian yang ketiga, lutut dicambukkan dengan kuat sehingga punggung agak keluar dari permukaan air. Yang keempat, saat kaki dicambukkan ke bawah, kaki diluruskan dan bergerak, tangan kaki ditahan. Kemudian yang kelima, lutut ditekukkan 45 derajat. Baik, yang kedua yaitu gerakan lengan. Gerakan lengan itu yang pertama yaitu entry. Tangan dijangkau jauh ke belakang, kemudian ujung jari tangan masuk ke dalam air secara rileks dan segaris dengan bahu. Panggul diangkat ke permukaan air.
Kemudian ada pull, diawali dengan sikap lengan yang lurus saat menekan air. Siku ditekuk 90 derajat ke samping. Kemudian telapak tangan diangkat beberapa sentimeter ke atas permukaan air. Selanjutnya yaitu ada push. Ketika siku berada di tepat dekat pinggang, tangan bergerak ke bawah, tangan membentuk huruf S di samping badan pada saat melakukan pull dan push. Kemudian ada recovery. Recovery, lengan diangkat dari dalam air dengan ibu jari keluar lebih dahulu. Kemudian lengan menyamping dan menggelangkan tangan, dan pergelangan tangan diputar keluar saat berada pada sudut 90 derajat. Gerakan mengambil nafas. Gerakan mengambil nafas dibedakan menjadi 3. Yang pertama, udara diambil ketika lengan melakukan recovery. Kemudian yang kedua, udara dikeluarkan pada saat melakukan pull push. Kemudian yang ketiga, udara dihirup melalui mulut dan dibuang melalui mulut serta hidung secara bersama-sama. Kemudian yaitu yang ketiga, renang gaya dada atau breaststroke. Gaya dada merupakan gaya berenang paling populer untuk renang rekreasi. Gaya dada atau gaya kata atau gaya kodo adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Sebagaimana yaitu ada gerakan kaki, gerakan lengan, dan gerakan mengambil nafas. Yang pertama yaitu gerakan kaki. Kedua kaki digerakkan terus-menerus menirukan gerakan kaki kata ketika berenang. Kemudian yang kedua, kaki bergerak memutar keluar dan bawah ke dalam, meluncur, dan recovery. Ada gerakan tangan atau gerakan lengan. Mengayun keluar, kemudian mengayun ke dalam, dan recovery lengan di luar secara serentak di depan. Kemudian ada gerakan mengambil nafas. Pengambilan udara dilakukan pada saat lengan melakukan gerakan tarikan air keluar sampai belakang. Kemudian udara dikeluarkan pada saat lengan berada di posisi menjulurkan ke depan. Kemudian udara dihirup melalui serta dibuang melalui mulut dan lubang secara bersama. Kemudian ada renang gaya kupu-kupu atau butterfly. Renang gaya kupu-kupu atau gaya dolphin adalah salah satu gaya berenang yang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bersamaan diletakkan ke bawah, diregangkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Kemudian gaya kupu-kupu diciptakan pada tahun 1933 dan merupakan gaya berenang paling baru. Berenang gaya kupu-kupu juga menuntut kekuatan dan lebih besar dari perenang. Nah, gerakan gaya kupu-kupu itu dibedakan menjadi gerakan kaki, gerakan lengan, dan gerakan mengambil nafas. Nah, kesimpulannya adalah renang adalah olahraga yang paling baik dilakukan untuk menjaga kesehatan. Dikatakan demikian karena pada saat berenang hampir seluruh otot tubuh bergerak sehingga semua otot dapat berkembang dengan pesat dan kekuatan terus meningkat. Dalam gaya olahraga renang ini dibedakan menjadi 4, yaitu gaya bebas crawl, gaya punggung back crawl, gaya dada breaststroke, kemudian ada gaya kupu-kupu butterfly. Maksud dan tujuan pengenalan air yaitu untuk mengetahui kedalaman di dalam air, mengetahui tekanan di dalam air, kemudian menyesuaikan diri dengan air baik pernapasan maupun rasanya di dalam air. Berenang memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan apabila kita melakukan secara rutin. Manfaat tersebut antara lain: 1. Membentuk otot tubuh. 2. Meningkatkan kemampuan berfungsinya jantung dan paru-paru. 3. Menambahnya tinggi badan. 4. Melatih pernapasan.
Yang kelima, membakar kalori lebih banyak saat berenang. Kemudian yang keenam, self-sufferty. Kemudian ada menghilangkan stres. Baik, cukup sekian presentasi saya. Saya Desi Ganda Pustasari, mohon maaf atas kesalahan dan kejanggalannya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.